pembangunan pertanian berkelanjutan. Ya. Yang pertama, ini saya mengajak Anda semua untuk mengikuti live ini ya. Ini adalah Worldometer, populasi penduduk dunia pada saat ini. Ya. Ini sekarang sudah 7,7 miliar. Ya. Jadi bisa dilihat ini dalam setiap detik pertambahannya demikian cepat. Dan kita di Indonesia adalah negara ketiga. Ya. Jadi saya stop dulu nih. Ya. Ini Anda semua bisa mengambil ini di YouTube. Jadi bisa langsung tahu secara live pertambahan penduduk dunia. Dan inilah salah satu alasan ya mengapa kemudian FAO dan badan dunia yang lain itu merekomendasikan pembangunan dalam kerangka yang lebih besar, yaitu pembangunan berkelanjutan, sustainable development. Barangkali untuk refresh ya, untuk refresh memori, saya akan mengajak terutama untuk para mahasiswa ya, untuk mengingat kembali yang pasti sudah pernah dibaca atau dipelajari dulu ya. Teori yang sangat terkenal yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus di dalam bukunya yang sangat berpengaruh berjudul An Essay on the Principle of Population, ditulis pada abad ke-18. Malthus menyatakan bahwa produksi pangan tidak akan bisa melebihi pertumbuhan populasi. Ya. Karena produksi pangan itu terkendala ya, oleh aset-aset yang tetap, yang tidak bisa berubah, yaitu lahan, ya, itu hanya bisa bertambah dengan lambat. Kalaupun ada pembukaan lahan baru, itu lambat. Sementara populasi manusia itu cenderung tumbuh secara eksponensial. Jadi naik eksponensial ke atas. Dan selanjutnya Malthus menyimpulkan bahwa kekuatan populasi itu demikian superior ya, dibandingkan dengan kemampuan bumi atau alam ya untuk menghasilkan kecukupan bagi umat manusia, dan kematian ya itu akan menjadi faktor yang penting ya, dalam membatasi pertumbuhan populasi. Ya. Yang dimaksud di situ oleh Malthus adalah kematian yang disebabkan oleh perang, penyakit, ya, sakit, ya. Kemudian kelaparan, widespread famine. Ya. Ini luar biasa. Ya. Kalau prediksi tentang perang, tentang pandemi, plague, penyakit itu pada waktu itu sudah biasa ya, karena pada waktu itu teknologi kesehatan belum seperti sekarang, sehingga sering terjadi kematian penduduk dalam jumlah besar karena penyakit menular. Tapi yang menarik dari Malthus ini adalah dia sudah memikirkan tentang keterbatasan alam untuk mengimbangi pertumbuhan populasi manusia. Ya. Dan makanya di sini ditunjukkan dengan aggregate inability of our Earth
to keep pace with human fertility. Jadi kemampuan alam itu tidak mampu mengimbangi pertambahan penduduk manusia. Fertility itu kesuburan, artinya ya pertambahan keturunan. Nah, itu prediksi Malthus yang kontroversial. Dan apakah prediksinya itu kemudian benar? Ya. Pada waktu itu, pada abad ke-18 itu, ya, penduduk dunia itu baru 1/6 dari penduduk sekarang. Jadi kalau sekarang 7,7, artinya pada waktu itu ya belum 1 miliar. Ya. Jadi populasi memang bertambah secara eksponensial seperti yang diprediksi oleh Malthus. Jadi dalam hal itu benar pada waktu itu. Ya. Kemudian frekuensi kematian yang disebabkan oleh kelaparan, ya, itu tidak bertambah. Ya. Jadi jumlah manusia yang hidup pada saat ini, ya, kesehatannya lebih baik sehingga hidup lebih lama dan ketersediaan makanan juga lebih baik dibandingkan dengan era Malthus. Nah, dalam hal ini prediksinya salah. Ya. Tapi bagaimana dengan 200 tahun kemudian? Ya. Kalau pertumbuhan produksi ya, selama 2 abad, 2 centuries, ya, 2 abad itu mampu untuk menopang pertumbuhan penduduk dari 1 miliar menjadi 6 miliar tanpa pertumbuhan kematian. Ya, karena selama beberapa abad ini, ya, itu belum tingkat kematian itu bisa ditekan dengan kemajuan di bidang kesehatan. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah but this gain may not be environmentally sustainable. Ya, jadi justru lingkungan yang kemungkinan tidak bisa mendukung. Ya. Kalau populasi meningkat dari 6 miliar menjadi 9 miliar. Tadi pertama kita lihat sekarang sudah 7,7 miliar. Jadi prediksi ini mungkin malah bisa dicapai ya, 6 miliar itu mungkin dicapai sebelum 2050. Ya. Nah, di sini yang dikhawatirkan prediksi Malthus ini mungkin bisa tercapai. Tapi apakah benar demikian? Coba kita lanjutkan. Ya. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan ternyata prediksi atau teori Malthus tadi juga menyebabkan ya, terjadinya bencana kemanusiaan. Terutama yang tercatat di dalam sejarah, ketika terjadi bencana kelaparan di Irlandia, ya, ini kalau teman-teman yang belajar di fitopatologi pasti tahu sejarah penyakit kentang yang menghancurkan pertanian kentang di Irlandia. Nah, pada waktu itu Irlandia dijajah oleh Inggris dan para politisi di Inggris ya, itu tidak berupaya keras untuk membantu mengatasi kondisi yang buruk di Irlandia, katanya karena itu sudah konsekuensinya
ya, karena orang Irlandia ya, terlalu mempunyai anak yang banyak. Jadi seolah-olah teori Malthus tadi menjadi digunakan sebagai pembenaran. Gitu ya. Kemudian ini salah satu kontroversi ya, kenapa Malthus itu kemudian juga dalam sejarah itu juga banyak dikritik. Ya. Yang ini silahkan nanti dibaca lagi ya, dibaca sendiri ya, tapi saya karena waktunya tidak banyak, saya lanjutkan. Kemudian juga bagian kesalahan lain dari teori Malthus, dia juga salah ketika memprediksi pertambahan jumlah manusia. Ya. Malthus mengasumsikan bahwa pertambahan penduduk itu akan terus tinggi seperti pada abad itu. Ya. Padahal kenyataannya ketika masyarakat urban berkembang, kemudian dengan tumbuhnya kesadaran, ya, kalau di kita disebutnya istilah keluarga berencana, ya, ternyata pertambahan penduduk itu tidak secepat yang diprediksi oleh Malthus. Dan ini terjadi sebetulnya penurunan jumlah percepatan pertambahan penduduk itu sebetulnya terjadi ya, di beberapa negara. Ya. Makanya dalam hal ini juga dianggap ada kesalahan juga dalam prediksi Malthus. Nah, sekarang ini buku yang menghebohkan. Silakan di browsing. Buku ini ditulis pada tahun 67 dan salah satu prediksi di situ India itu akan mengalami kondisi kelaparan yang sangat parah. Ya. Bahkan ada pakar ya, yang memberikan rekomendasi ya jangan dibantu. Amerika ini karena orang Amerika ya, Amerika tidak perlu membantu India karena itu akan membuat sebagian penduduknya akan hidup lebih lama dan kalau hidup lebih lama menambah anak dan akan menyebabkan situasi kelaparan yang lebih parah di masa depan. Ya. Ini salah satu contoh lagi bagaimana teori Malthus itu kemudian menimbulkan kesalahan. Ya. Tapi pemerintah Amerika tetap memberikan bantuan dan kemudian yang kemudian menjadi bagian penting dari bahasan kita adalah pada awal-awal inilah, pada tahun-tahun inilah kemudian dimulai dari Meksiko dan kemudian termasuk yang sangat berkembang di India karena dengan bantuan yang diberikan lembaga dunia itu bukan hanya bantuan berupa barang, berupa makanan jadi, tapi juga bantuan teknologi, bantuan tenaga ahli. Ya. Maka kemudian India itu bisa mengatasi bersamaan dengan Green Revolution yang marak pada tahun-tahun itu. Ya. Jadi tolong dicatat juga, ya. Nanti kira-kira akan ada tugas untuk mahasiswa, ya, membuat sinopsis ini tentang Green Revolution itu. Nah, pada intinya dua komponen penting yang berpengaruh di dalam Green Revolution secara teknisnya ya, ini di luar aspek sosial dan ekonominya, yaitu perbaikan benih, bibit, kemudian diciptakannya pupuk nitrogen, fertilizer. Ya.
Dan ini bukan hanya India, hampir di seluruh, tapi sayangnya memang tidak, Afrika itu waktu itu tidak masuk di dalam konstelasi Green Revolution, ya. Terutama Asia, kemudian Amerika Latin. Nah, mungkin sebagian masih atau minimal sudah pernah membaca ya, bagaimana tahun-tahun ini, saya masih anak-anak nih, tahun 70-an itu kalau di Indonesia terkenal dengan padi PB, pelita baru. Ya, itu adalah padi hasil rekayasa dari International Rice Research Institute. Ya, itu meningkatkan produksi padi sampai 2 kali lipat. Ya, kuncinya tadi ini, perbaikan benih, kemudian penggunaan pupuk. Dan itu nanti rentetannya panjang, sampai pada akhirnya ke tumbuhnya perusahaan-perusahaan multinasional dalam bidang pertanian yang juga justru ternyata tidak terlalu menguntungkan untuk petani-petani kecil dan mempunyai dampak yang luar biasa terhadap kerusakan ekosistem pertanian. Ya, ini masih sekedar tambahan saja. Ya. Ini Paul Ehrlich, ini sebenarnya entomologis. Saya pernah membaca buku-buku yang di luar bidang ini ya. Dia pernah memprediksi ya, ratusan juta manusia akan mati pada tahun 70-an ya, karena pertumbuhan populasi yang berlebihan ya. Dan prediksinya tidak terjadi ya. Tapi bukunya itu masih banyak di site, masih banyak dirujuk. Kemudian ada lagi modern Malthusian ya, yang misalnya nih Lester Brown ya. Dia pernah memprediksi dengan pertumbuhan income di Cina ini akan meningkatkan demand yang sangat tinggi terhadap produk-produk ternak ya, dan itu memerlukan pakan ternak yang dalam jumlah yang besar, sehingga dikhawatirkan nanti negara-negara produsen pakan ternak tadi kalah bersaing ya. Jadi bukan untuk pangan manusia, tapi karena harganya mahal tidak mampu, jadi ini akan menimbulkan bahaya kelaparan juga gitu ya. Nah, ini juga ternyata tidak terbukti benar gitu ya. Pernah ketika harga naik tahun 2008, ini Brown ini semacam to claim vindication, dia mengaku lah ya, atau mengklaim bahwa teorinya benar, tapi ternyata tidak berlangsung lama. Ya. Nah, terlepas dari beberapa prediksi yang mungkin belum terwujud atau mungkin salah, kita tidak tahu bagaimana endingnya. Ya. Tetapi pertanian adalah fundamental human activity. Jadi kegiatan dasar dari umat manusia yang secara intrinsik itu tergantung kepada alam. Ya. Pabrik makanan walaupun dibuat semodern apapun tetap memerlukan hasil dari fotosintesis. Ya. Jadi semaju apapun untuk produk pangan itu tetap memerlukan hasil dari fotosintesis, dan itu dari pertanian. Jadi depend on nature, tergantung kepada alam. Dan pada saat yang sama, karena itu dia juga pose a threat to nature. Jadi tergantung pada alam dan sekaligus juga merusak atau membahayakan alam. Nah, oleh karena itu
keberlanjutan itu menjadi bagian yang sangat penting, keperluan yang tidak bisa dihindarkan ya untuk policy dan praktik pertanian di masa mendatang. Nah, ada dua prinsip atau dua hal yang saling kait-mengait, intertwined, dan tidak bisa dipisahkan, yaitu melestarikan lingkungan, satu, yang kedua menyediakan pangan dan kesehatan, menyediakan pangan yang sehat dan aman untuk kita semua. Nah, dua hal ini yang harus menjadi pertimbangan. Ya. Bagaimana kita dapat menyediakan pangan yang sehat dan aman tanpa merusak lingkungan. Itulah inti dari sustainable agriculture. Ya. Jadi ini adalah prioritas dalam sustainable agriculture. Nah, ini saya kutip salah satu, sebetulnya intinya sama dengan yang tadi. Barangkali ada tambahan di sini biodiversity loss. Gitu ya. Pertanian itu akan tetap menjadi isu utama ya, dalam bidang konservasi. Ya. Jadi penggunaan lahan ya, itu bagian integral dari keberlangsungan hidup kita. Dan pertanian itu juga menjadi pemicu utama, the biggest driver, penyebab utama dari hilangnya biodiversitas. Nah, saudara bisa membayangkan hutan yang dulu begitu luas, begitu beragam di Kalimantan, di Sumatera, sekarang isinya sudah kelapa sawit. Ya, itu biodiversity loss yang luar biasa. Ya. Dan salah satu yang menarik dan itu ya, dengan pada situasi COVID atau pandemi sekarang ini, ya, banyak sektor ekonomi yang lain itu tidak bergerak, tapi petani dan toko-toko bahan makanan ini tetap harus bekerja dan menghasilkan makanan untuk kita. Ini gambar dua teknologi yang tujuannya sama. Ya. Yang ini adalah pada tahun 60-an. Ya. Yang ini adalah pada tahun 2017, robotic farm. Ya. Jadi kemajuan pertanian yang sangat menyolok itu diawali dengan revolusi industri di Inggris. Nah, jadi saya di sini ada beberapa slide tentang itu, ya. Tapi saya ini secara cepat saja. Ya. Ini adalah tentang revolusi industri. Mungkin Anda semua sudah tidak asing lagi dengan istilah sekarang yang dipopulerkan oleh Klaus Schwab. Ya. Dia yang merangkum revolusi industri dalam beberapa tahapan. Ya. Dimulai dari revolusi industri pertama, ya. Ini diawali dengan mesin-mesin uap. Ya. Kemudian revolusi industri kedua, ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan, science,
kemudian dicirikan dengan mass production, produksi massal, ya. Dan di Amerika yang sangat berjaya pada waktu itu adalah Henry Ford dengan pabrik mobilnya yang merajalela di Amerika Serikat. Kemudian revolusi industri ketiga adalah dengan berkembangnya komputer, dimulai era digital, dan sekarang revolusi industri keempat, yang di sini the blurring of boundaries between physical, digital, and biological world. Jadi tidak jelas lagi ya, batas antara dunia fisik, digital, dan biologi. Ya, jadi pemanfaatan artificial intelligence itu sudah semakin banyak digunakan, ya, dan kalau kita lihat ini adalah timelinenya ya, evolusi industri pertama, kemudian kedua, ketiga, kemudian ini era yang sekarang. Dan kembali ya, dengan kita sudah berada pada era revolusi industri keempat. Tapi untuk pertanian, ya tadi sudah dikatakan, tetap saja tergantung pada alam. Ya. Tidak bisa pertanian itu dibuat maya. Ya. Teknologinya bisa dibuat digital, tapi tanaman dan akar itu tetap harus menancap di bumi. Tetap harus ada proses fotosintesis untuk menghasilkan karbohidrat. Ya. Tetap harus ada proses untuk menghasilkan protein. Dan itu semua tidak bisa dilepaskan dari nature, dari alam, dari lingkungan. Ya. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan ini tidak hanya berada dalam tataran konsep. Ya. Jadi, kalau ini hanya menjadi konsep, kemudian tidak bisa dilaksanakan dalam kondisi yang sesungguhnya, ya, maka anak cucu kita nanti yang akan menanggung akibatnya. Kita tidak tahu berapa lama lagi alam masih bisa menopang populasi manusia. Nah, tadi sudah disinggung di depan, ada 3 pilar dari sustainability, yaitu yang pertama adalah lingkungan, ya, aspek lingkungan, kemudian aspek ekonomi, kemudian aspek sosial. Ya, Anda bisa perhatikan bahwa sustainability ya, itu ada mengorbankan ya. Jadi di sini artinya keuntungan ekonomi ada yang dikorbankan sedikit ya, demi untuk memperoleh atau mendapatkan kelestarian lingkungan. Ya. Demikian juga untuk memperoleh atau supaya aspek sosial tidak terganggu. Ya. Jadi ini yang disebut dengan pilar of sustainability, pembangunan berkelanjutan. Di dalam sistem pertanian berkelanjutan juga mengadopsi prinsip ini bahkan lebih kuat, ya, karena unsur alam yang menjadi sangat penting di dalam pertanian, ya. Lebih penting daripada manufacturing benda-benda atau barang-barang industri yang lain.
Oke, ini nanti silahkan dibaca sendiri ya, tapi intinya ini memperkuat dari apa yang sudah saya sampaikan di depan. Ya. Jadi apa itu sustainable development? Ya. Pembangunan berkelanjutan ya, merupakan prinsip-prinsip ya, yang mengatur ya, agar human development goal ya, itu bisa tercapai sekaligus juga mempertahankan ya, kemampuan alam untuk menyediakan sumber daya dan ekosistem untuk menyediakan sumber daya alam dan ekosistem services. Ya, nanti Pak Zainal yang akan banyak mungkin akan membahas di sini apa itu ekosistem services. Ya. Karena ekonomi dan masyarakat itu bergantung ke situ. Ya. Jadi sekali lagi yang diharapkan hasil akhirnya adalah kondisi kehidupan ya, yang dapat memenuhi kebutuhan manusia ya, tanpa merusak integritas dan stabilitas alam atau sistem alam. Ya. Jadi intinya di sini, pembangunan berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi keinginan, ya, memenuhi kebutuhan, ya, tanpa mengorbankan ya, kemampuan, tanpa mengorbankan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kita harus menyisakan alam yang kita miliki untuk generasi berikutnya. Oke, ini ada di materi yang mungkin minggu depan lebih kita akan bahas ya. Brundtland Report ini ikhwal dari pembangunan berkelanjutan. Ya. Intinya sama masih ya. Stewardship of human resources include consideration of social responsibility. Ya. Termasuk di sini aspek-aspek sosial, lingkungan, kondisi pekerja, ya. Kemudian rural community, masyarakat pedesaan, ya. Kemudian kesehatan, ya. Keamanan, ya. Kemudian juga stewardship of land and natural resources. Ya. Jadi menjaga kelestarian alam dan sumber daya alam. Ya. Termasuk apa di situ? Maintaining or enhancing its vital resource base for the long term. Jadi untuk jangka panjang. Nah, barangkali perlu saya kemukakan di sini. Ini mungkin termasuk kelompok yang tidak terlalu optimistik dengan sustainable development. Jadi ada istilah sustainable development, ya itu yang saya sampaikan dari awal tadi. Ada konsep lain yang disebut manage sustainable development. Ya. Di sini malah sebetulnya ini agak ya ini bertentangan sebetulnya dengan sustainable development. Ya. Istilahnya manage sustainable development. Kalau dalam politik dulu ada istilah revolusi demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu ya sebetulnya diktator. Ya, kalau demokrasi kan lebih bebas. Tapi Bung Karno menggunakan istilah demokrasi terpimpin. Barangkali ada analoginya ini ke sana. Manage sustainable development.
Instead of holding climate change commitments and other sustainability measures as a remedy to economic development, turning and leveraging them into market opportunities will do greater good. Nah, mereka ini berpendapat bahwa memanfaatkan, ya, artinya mereka tidak mau terlalu berkomitmen terhadap perubahan iklim kalau itu kemudian nanti sangat merugikan secara ekonomi. Ya, intinya ini adalah kelompok yang atau paham atau konsep yang agak bertentangan, atau kalau saya mengatakan ini bertentangan dengan sustainable development. Ya. Ini contoh saja gambaran ya dari apa yang dicapai oleh Green Revolution yang dimotori oleh Norman Borlaug. Ya. Ini bisa dilihat ya peningkatan produksi ya, untuk wheat ini apa ya, gandum ya, yang meningkat dengan cukup pesat, dan Meksiko ini tinggi karena memang Borlaug ini bekerjanya awal-awalnya di Meksiko. Ya. Dan setelah beliau pensiun dari USDA, dari kegiatan itu, kemudian direkrut menjadi dosen, menjadi peneliti di Texas A&M University. Saya berkesempatan untuk melihat labnya, ya, dan saya melihat langsung ini hadiah Nobelnya, ya mungkin ini repronya yang dipasang di depan kantor Pak Borlaug. Saya kira secara umum demikian yang bisa saya sampaikan. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan atau ada diskusi. Mungkin Pak Amin, saya nambahin dikit Pak Amin. Silakan Pak, ya. Tadi tentang revolusi industri ini mungkin agak sedikit miss yang kita belum banyak bahas, itu tentang tadi kan memang bibit ya, benih, kemudian pestisida, of course ya, pupuk dan pestisida, dan satu lagi. Oh ya, tadi memang overview aja Pak. Nanti ya terus Pak, silakan Pak. Terus yang mungkin juga irigasi Pak, dan dengan segala macam ya, panja usaha ya. Dengan segala macam implikasi positif negatifnya ya, mungkin ya. overview-nya akan masuk sana juga nanti. Terima kasih Pak. Ya. Jadi saya sebenarnya bisa nah sekarang jam berapa nih? Sudah. Oh ya, udah waktunya sudah ini. Sebetulnya saya punya materi lain, tapi memang tidak saya siapkan untuk hari ini. Yang saya harapkan begini nanti, terutama untuk mahasiswa ini, masing-masing itu diharapkan nanti bisa mempresentasikan, melihat atau menganalisis bagaimana, ya mungkin kita fokuskan ke lanjutan dari Green Revolution saja ya, atau dalam arti luas teknologi lah ya, teknologi dalam bidangnya masing-masing. Sebagai gambaran begini, saya mungkin singkat saja. Kalau di bidang pengendalian hama, ya itu sangat signifikan. Tadi dengan tersedianya benih yang baik, terutama benih padi ya. Nah, padi varietas unggul pada waktu itu salah satu cirinya adalah anakannya banyak. Satu, anakannya banyak. Dan yang kedua, dia memerlukan input pupuk nitrogen dalam dosis yang lumayan tinggi. Nah, dua kondisi itu, jadi anakannya banyak, itu artinya apa? Artinya iklim mikro di lapangan, di sawah,
itu menjadi lebih hangat. Nah, itu satu. Yang kedua, nitrogen lebih banyak, pupuk urea digunakan lebih banyak. Nah, itu menyebabkan tanaman menjadi lebih sukulen. Jadi mungkin lebih empuk begitu, lebih disukai oleh serangga. Ini saya mengarah ke warang nantinya, warang coklat. Ya, jadi dua kondisi itu sudah menyebabkan populasi warang coklat tahun 70-an itu meningkat. Kemudian ditambah lagi program BIMAS, ya, paket itu, panca usaha itu, salah satunya adalah penggunaan pestisida. Nah, penggunaan insektisida yang disubsidi luar biasa oleh pemerintah, harganya sangat murah, bahkan gratis pada waktu itu, diberikan kepada petani dalam jangka waktu mungkin 8 tahun ya waktu itu, digunakan secara terus-menerus, intensif. Nah, mengakibatkan sebetulnya pada waktu itu hama utama padi di Indonesia itu bukan wereng, tapi penggerek batang. Nah, tadi subsidi atau insektisida itu yang banyak digunakan untuk penggerek batang. Nah, akibatnya apa? Karena banyak digunakan insektisida, maka serangga-serangga lain, termasuk spiders, predator, itu banyak yang mati. Nah, penggerek batangnya populasinya memang turun. Ya. Tapi bersamaan dengan itu, banyak natural enemies, hewan-hewan yang menguntungkan di lahan di ekosistem pertanian itu berkurang populasinya. Nah, pada saat yang sama, pada hamparan yang luas di seluruh Jawa, di Pantura terutama, hamparan yang luas dengan padi yang anakannya banyak, umurnya pendek, kemudian sukulen karena banyak nitrogen, banyak urea. Itu populasi warang coklat meledak. Nah, itulah sebetulnya awal mula warang coklat. Warang coklat itu pertama kali laporan tentang warang coklat itu tahun 1930-an. Sudah ada di Indonesia itu, tapi tidak pernah menjadi masalah. Nah, tapi begitu tahun 60-an diperkenalkan varietas unggul tadi, PB tadi, pelita baru, yang batangnya lebih pendek, anakannya banyak, umurnya pendek, kemudian diberi nitrogen lebih banyak, diberi insektisida, mendapat perlakuan insektisida lebih banyak, ditambah lagi dengan perbaikan irigasi, Pak Jack, yang tadi di ini ya, yang tadinya setahun itu ada yang 1 kali padi, ada yang maksimum 2 kali, itu ada yang bisa menjadi 3 kali. Akhirnya apa? Ketersediaan habitat padi itu tersedia sepanjang tahun. Dan itu yang menyebabkan warung coklat meningkat. Nah, akhirnya kemudian diatasi dengan VUTW, varietas unggul tahan wereng. Tapi dalam waktu beberapa tahun patah lagi. Nah, ini salah satu contoh bagaimana saya mengaitkan teknologi, ya, kemajuan teknologi di bidang pertanian dengan bidang saya. Nah, yang saya harapkan nanti tugasnya adalah bagaimana itu untuk perikanan. Mudah-mudahan ada. Saya tidak tahu persis ya. Saya yakin peternakan ada. Ya. Kemudian untuk yang sosial ekonomi, bagaimana itu perubahan-perubahan itu berpengaruh terhadap kondisi aspek sosial ekonomi petani dan termasuk kelembagaannya dan kebijakan-kebijakannya. Saya ada beberapa materi yang nanti bisa saya share ini tentang sejarah tadi Pak, mulai BIMAS dan seterusnya itu. Saya peroleh dari internet dan menurut saya banyak mahasiswa sekarang yang mungkin tidak tahu itu BIMAS, INMAS dan sebagainya. Dari mana awalnya, dimulai dari KKN mahasiswa IPB dan seterusnya. Silakan Pak, kalau mahasiswa kalau ada yang ditanyakan silakan. Kalau tidak
saya minta tambahan ini dari Pak Irwanto dan Pak Jack. Silakan Pak. Mungkin saya sedikit aja Pak. Tadi ya memang menarik tadi historical part dari sustainable development ya, pertanian berkelanjutan, dan tentunya memang challenge kita adalah sekarang ini kita ini menghadapi dualisme ya di tingkat pertanian di Indonesia ini. Dan mungkin kita menjadi menarik buat mahasiswa juga karena ada yang masih petani revolusi, saya nggak tahu mungkin revolusi berapa, ada petani yang memang sudah tune in dengan teknologi-teknologi yang terkini. Jadi dan itu memang hidup bersamaan gitu. Kalau udah dalam Clifford Geertz itu istilahnya dualisme ya, dualisme. Dan itu masih terjadi ternyata di kita itu, dan masih ini menjadi menarik nanti itu, ada yang masih pakai cara lama tapi bersamaan ada yang luar biasa yang sangat progresif, dan itu mungkin jadi bahan-bahan menarik juga buat mahasiswa, dan kita juga bisa membaca review itu di beberapa jurnal ya. Tapi itu jurnal banyak kan orang jurnal antropologi, tapi ya nggak apa-apa. Nanti kita menjadi memperkaya kita. Itu sampai sekarang itu mitos yang belum beres tentang dualisme itu. Silakan Pak Irwanto menambahkan ya. Ya, sebentar Pak Amin ya. Ini di mana? Oke. Mau share Pak Irwanto? Enggak, belum. Jadi saya melihat bagus sekali tadi background dari bagaimana sustainable agriculture, kemudian bagaimana teori Malthus tadi ya perkembangannya. Jadi saya menambah sedikit untuk kasus Indonesia ya. Jadi pada mungkin kalau Pak Hamim saya kira masih ingat ya lagu Oma Irama itu ya, 135 juta penduduk Indonesia. Itu kira-kira tahun 70-an. Tahun 70-an itu. Ya pertengahan ya 70-75 ya. Ya 74-75. Kalau kita tarik ke tahun 2020 itu kan berarti 45 tahun Pak ya. Sekarang 247 di Ya. Indonesia. Indonesia kalau data yang dari Pak Hamim tadi 271 Pak. Oh 271 ya, sorry. Nah ya. Itu kan sebenarnya pas 2 kali lipat Pak ya. Ya. Ya, jadi pertambahan penduduk itu di Indonesia yang sudah kita katakanlah sudah berhasil mengerem ya. Itu dalam 45 tahun naik jadi 2 kali lipat. Iya. Kalau saya coba-coba dengan mahasiswa di S1 ya, coba pada tahun 2065 kira-kira berapa jumlah penduduk Indonesia apabila laju pertambahannya katakanlah konstan. Jadi lebih dari 500 juta. Yeah. Jadi saya tidak bisa membayangkan bagaimana memenuhi kebutuhan pangannya itu. Nah, terus ini dikaitkan juga tadi ya di dalam teori Malthus tentang lahan. Nah, lahan pertanian kita itu ya sudah jelas sekali terjadi penurunan kualitasnya ya. Jadi kualitasnya menurun. Selain itu juga untuk kasus Indonesia masalah terkait lahan ini adalah alih fungsi lahan, Pak. Iya, betul. Jadi, nah ini Pak Doryat ya nanti ya. Ini harus menjadi fokusnya Pak Doryat ini. Alih fungsi lahan. Jadi Kompas kalau nggak salah tahun 2014 atau 2015 ya merilis hasil risetnya. Ternyata laju konversi lahan sawah, Pak, lahan sawah di Indonesia itu sebesar 100.000 hektar per tahun. Jadi terkonversi menjadi untuk perumahan atau industri. Industri, pemukiman sama transportasi juga Pak. Jadi kita jalan tol Trans Sumatera ya lewat ini. Berapa hektar sawah sudah itu? Sementara dikaitkan dengan Malthus tadi ya bahwa lahan itu juga terbatas. Nah, di sisi lain pemerintah mencetak sawah.
Nah, laju pencetakan sawah baru yang dirilis Kompas waktu itu hanya 49.000 hektar per tahun. Nah, Ada, ya oke. separuh dari konversi. Tetapi kalau kita lihat lebih teliti, sawah yang mengalami konversi justru sawah premium, Pak. Ya. Sawah yang bagus. Nah, sawah baru saya kira cukup banyak yang hanya dipaksakan untuk dicetak ya, lahan-lahan marginal. Kemudian yang tantangan yang besar lagi, tadi juga udah mulai disebut Pak Hamim, itu air, Pak. Jadi cukup banyak sawah kita yang dulu kebagian air, sekarang tidak. Dulu kebagian bisa tanam 2 kali, sekarang hanya sekali. Dulu ada yang bisa sampai 3 kali, jadi Mundur lagi ya dari tahun. lagi. Selain itu HPT ya, hama penyakit tumbuhan, ini juga masalah besar kita. Jadi saya kira itu menarik sekali pengantar tadi ya, mengenai betapa pentingnya sustainable agriculture untuk menjamin kecukupan pangan. Saya kira itu Pak, sedikit dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi ini, ada pertanyaan tidak nih dari, silakan Bu Evira, dibuka dulu mic-nya. Ya, mic-nya dibuka. Ya, silakan. Terima kasih, Profesor. Dari sisi pemerintah, baik Kementerian Pertanian maupun pemerintah daerah, itu ada mengeluarkan peraturan daerah tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Iya. Dan sudah diimplementasikan ya mungkin di beberapa daerah. Yang ingin saya ketahui mungkin ada pengalaman gitu Pak ya, mungkin apakah ada pengalaman dari Bapak-Bapak dosen sejauh mana efektivitas dari kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini Pak? Karena kan semestinya ada semacam insentif gitu ya untuk petani yang memang memiliki lahan sawah misalnya harus mempertahankan asetnya atau lahannya itu tetap menjadi sawah dan tidak dia jual atau dialihfungsikan ke sektor yang lain. Tapi insentif itu sampai saat ini belum ada gitu kan, artinya belum jelas dan tegas lah seperti apa gitu. Itu mungkin Pak kalau ada pengalaman. Terima kasih Pak. Barangkali Pak Jack yang pernah menangani itu, silakan Pak Jack. Terima kasih Pak Hamim. Kedengaran Pak ya? Iya, kedengaran, jelas Pak. Perdanya sudah ada itu Bu Evira ya, Perdanya sudah ada, tapi bahkan di tingkat nasional pun sudah. Cuman dari sisi implementasi nggak ada support sistemnya ya, boleh dikatakan minim sekali. Terutama untuk kalau di kehutanan dulu pernah ada percobaan yang disebut dengan CDM, Clean Development Mechanism ya. Jadi orang yang punya hutan dapat insentif rencananya dulu dengan carbon trade ya. Tapi itu juga tidak jalan juga gitu kan. Malah yang menikmati carbon trade itu adalah justru perusahaan karena dia bisa klaim dengan mudah, petani tidak bisa. Nah untuk yang sawah ini saya pikir memang mekanisme insentifnya belum put in place lah, ya, belum ada diterapkan karena memang harus kuat itu insentifnya. Kayak misalkan sawah ya, kita pakai hedonic price. Harga jualnya dia misalkan bisa sekarang tuh bisa 300-an juta. Nah, apakah sanggup insentif itu bisa ngebit angka 300 juta gitu misalkan per hektar, dan that's almost impossible gitu kayaknya ya. Jadi memang kekuatan pasar kalau di dalam sosek ini adalah ya orang membentuk hedonic price sawah itu menjadi sangat mahal sekali karena pertama sebagian orang beli sawah karena prestis ya. Kedua karena memang untuk dikembangkan kawasan industri itu mudah karena dia rata gitu, flat, sehingga easily to convert. Pada saat yang sama juga kita tidak memiliki mekanisme untuk melarang karena itu lahan sawah itu adalah lahan privat yang dimiliki oleh perorangan
sehingga saat dia ingin konversi ke yang lain, loh ini punya saya gitu. Ya, dan tidak pernah sekalipun juga ada peraturan yang menunjukkan kalau orang mau jual sawah terus mau dijadikan konversi ke properti dilarang. Nggak pernah ada, Pak. Di Jawa Barat, jadi tidak ada. Jadi terus going on. Jadi makanya kalau ini persoalan yang sangat serius sekali dan kita memang mencari model insentifnya nggak jelas juga nih bagaimana. Karena ngebit angka misalkan yang tadi 300 juta itu udah termasuk murah, kalau udah ada yang minta yang lebih dari. Jadi persepsi hedonic price untuk sawah ini tinggi di para pembeli, kemudian petani juga tahu juga gitu kan, smart enough untuk melihat, oh ini pada banyak yang mau ini. Justru ini loh Pak ya, apa ya, kebalikan di negara maju di Amerika, itu kepemilikan lahan petani itu justru semakin luas per petaninya itu. Karena mungkin jumlah petaninya berkurang, ya. Lahannya relatif tidak banyak berkurang. Jadi satu keluarga petani itu jumlah garapannya itu justru semakin bertambah gitu. Ya. Itu yang pernah saya baca. Belum lama saya lupa ininya, tapi ada data seperti itu. Ya silakan Pak, terusin Pak. Iya, memang kalau di kita malah kebalikan gitu kan. Iya. Karena jumlah petani dari sisi populasi itu berkurang tapi nggak signifikan gitu. Akhirnya memang terjadi kalau perubahan atau transformasi pemilikan dari orang tua ke anak-anaknya. Misalkan ya tadi 1 hektar anak 2 ya dibagi-bagi itu. Kemudian kalau anaknya nggak suka ya dijual terus pembelinya industri jadi memang betul kata Bu Elvira, mungkin bukan sekedar perdanya atau undangan, tapi insentif apa yang perlu ditonjolkan sehingga dia bisa mengalahkan itu kekuatan pasar untuk membeli. Tapi memang reformasi agraria dari dulu susah Pak. Ya, itu memang. kan reformasi agraria sebetulnya arahnya kalau mau dibuat bagaimana supaya lahan itu dalam satu keluarga tidak dipecah itu saya tidak tahu di mana kalau bisa dibuat aturan seperti itu mungkin ya bisa ya. Jadi lahan pertanian itu tidak boleh dipecah gitu. Ya. Coba sekarang ke metro. Itu kan kalau Transmigran itu kan dulu dapat pekarangan. Itu 1/4 hektar kalau tidak salah. Ya betul. Betul kan? 1/4. Kemudian dia ada sawah, ada kebun. Kebunnya 2 hektar sama. Kebunnya 2 hektar. Nah, itu generasi sekarang ini kan rata-rata sudah generasi ketiga itu di metro itu. Coba dicek itu berapa orang ini ya. Boleh juga itu kalau dilakukan penelitian gitu ya dari generasi pertama. Kebetulan yang dulu pernah yang bantu di rumah saya ini, saya pernah ngobrol dengan bapaknya gitu ya. Jadi bagaimana berkurang itu. Dan itu di seluruh tempat. Ya, ya Pak, silakan Pak. Ya, saya bisa tambahkan Pak Amin. Ya, silakan Pak. Terkait pertanyaan tadi, itu kan ada hubungan dengan apa yang saya sampaikan, konversi lahan sawah. Kemudian pencetakan sawah baru, kemudian ada informasi lain disampaikan oleh Harian Kompas itu, luas lahan pertanian itu menyusut Pak. Dari 2012 itu 8,08 juta hektar. Kemudian 2002 itu 11,5 juta hektar. 2012 10 tahun kemudian tersisa 8,08 juta hektar. Jadi hilang berapa ya? Hilang 3,5 juta hektar dalam 10 tahun. Nah, itu menyebabkan pemerintah membuat undang-undang, Pak. Jadi terkait itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Jadi perlindungan LP2B ya. Ini mungkin yang turunannya
dilanjutkan Pemda tadi ya? Ya, di Provinsi Lampung sudah ada perdanya Pak, Perda Ya. RT ini sudah ada. Kemudian di lebih dari separuh kabupaten kota di Lampung juga sudah ada perdanya. Saya tahu mereka pada buat itu. Tetapi memang sama sekali tidak bisa dieksekusi di lapang. Ya. Jadi belum pernah ada petani atau pemilik sawah yang mengkonversi lahannya untuk tujuan lain itu kena penalti atau kalau dia mempertahankan dapat insentif. Jadi di dalam perda-perda itu tidak ada ininya, tidak sampai kepada penentuan lokasi gitu ya. Sawah mana yang dilindungi dan seterusnya, itu kelemahannya. Saya kira itu Pak Amin tambahan. Baik, ya. Terima kasih Pak Erwanto dan Pak Zainal. Dan sebelum saya akhiri, saya terutama untuk para mahasiswa yang diperlukan adalah mulai berpikir secara lebih makro. Ya, jadi tolong mulai menyiapkan misalnya tadi data penduduk, kebutuhan pangan, itu yang nanti diperlukan dalam diskusi-diskusi ini. Jadi harus sudah mulai berpikir lebih makro untuk tujuan kelas ini. Mulai mengumpulkan situs-situs misalnya yang yang pusat data itu apa? BPS ya. Ya. Saya biasanya menyimpan itu yang baru-baru. Nah, tolong mahasiswa sudah mulai mengumpulkan data-data itu sehingga menunjang nanti dalam pembuatan tugas dan dalam diskusi. Makanya tadi pertama kali yang saya tayangkan adalah jumlah penduduk ya, untuk mengawali ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup dan terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.